Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, khususnya pada warga Nahdliyin, sesama warga Nahdliyin, saya hanya ingin mengingatkan. Bahwa agar kita tidak terkecoh ya dengan penampilan sekelompok gerombolan orang-orang yang saat ini memunculkan mulut-mulut rasisnya ya, yang mereka mengatasnamakan NU, memakai simbol-simbol NU ya, memakai atribut-atribut NU, apalagi sampai tertipu dengan penampilan mereka, slogan-slogan mereka sebagai pembela pribumi. Ada istilah pembela Wali Songo ya. Padahal kita sama-sama ketahui dan itu masyhur bahwa Wali Songo itu tidak semuanya dari Nusantara, bahwa kebanyakan dari Nusantara, yang dari kebanyakan dari luar Nusantara ya. Semua warga pendatang, ulama-ulama pendatang yang berhijrah ke Indonesia ini untuk menyebarkan agama Islam. Dan yang Wali Songo yang dari Indonesia itu, yang dari tanah Jawa itu kan hanya Kanjeng Sunan Kalijogo ya. Maka kita jangan terprovokasi, khususnya pada warga Nahdliyin, bahwa sekarang bermunculan ormas-ormas yang mengatasnamakan seakan-akan berpenampilan seperti orang NU. Hati-hati bahwa NU itu ya, ketahuilah bahwa NU itu memiliki banon-banon ya, memiliki organisasi-organisasi yang berafiliasi kepada NU. Itu adalah seperti Ansor, Banser, ya, Fatayat, Muslimat. Kemudian kalau di akademisi di kampus-kampus ada PMII, ya kan. Kemudian ada Ibnu IPPNU. Ya sudahlah, itu yang banon-banon organisasi-organisasi yang memang berafiliasi kepada NU. Sekarang ada istilah PWI. PWI itu bukan NU ya. Saya ingatkan. PWI itu bukan NU dan tidak ada kaitannya dengan NU. Ya, itu bukan banon NU. Jadi jangan terkecoh. Meskipun yang menjadi PWI itu, menjadi laskar-laskar PWI itu yang mengatasnamakan NU ataupun beratribut kadang-kadang dia adalah orang NU. Jangan tertipu. Yang pasti adalah PWI bukan banon daripada NU. Ya. Kemudian kita sebagai warga Nahdliyin janganlah kita ikut-ikutan oleh mereka, gerombolan-gerombolan mereka yang rasis, yang kaum-kaum yang hasut, dengki ya. Kemudian mereka mengatasnamakan NU, mengatasnamakan ulama Nusantara, mengatasnamakan membela kiai Nusantara ya, membela pribumi ya. Kemudian mereka mulutnya rasis, mereka mempermasalahkan nasab orang lain, mengurusi nasab orang lain ya. Itu bukan NU. Maka apalagi sampai rasis ya, itu bukanlah ajaran NU. Kemudian saya ingin mengingatkan bahwa memang taktik komunis itu sejak dulu sangat licik sekali. Cara mengelabui, cara untuk mencari simpatisan dari mencari simpati dari masyarakat awam, khususnya orang-orang masyarakat awam, itu sangat pintar sekali. Jadi intinya memang gaya komunis itu sejak dulu tidak pernah berubah. Ya hanya penampilannya saja atau bungkusnya saja yang memang berubah. Tapi model gerakannya itu yang masih sama. Ya, yaitu apa ciri khas komunis itu di Indonesia itu? Ya fitnah, adu domba, memutarbalikkan fakta, merubah fakta sejarah yang sesungguhnya menjadi versi mereka. Jadi fakta sejarah yang sesungguhnya mereka tuduh palsu. Padahal mereka menampilkan sesuatu yang sesungguhnya palsu, tapi mereka propagandakan seakan-akan itu adalah fakta yang sebenarnya. Itu cara licik komunis ya.
Jadi bahasanya adalah idharuma laisa fil waqi, memperlihatkan sesuatu yang bertentangan dengan kenyataannya. Itu gaya-gaya strategi komunis. Kemudian cara mereka untuk menipu rakyat yang awam dan bodoh ya adalah dengan cara seakan-akan menjadi pahlawan, menjadi pembela. Untuk siapa? Untuk targetnya ini. Kalau targetnya orang-orang tani ya, dulu komunis itu cara merayu para petani di Indonesia itu agar ikut komunis itu dengan cara apa? Mendirikan organisasi namanya BTI, yaitu Barisan Tani Indonesia. Jadi seakan-akan orang ini, wah ini organisasi tani yang mengumpulkan para petani, maka kita ikut petani. Jadi cara membujuknya, Pak, Bu, panjenengan itu kan petani, mari kita ikut BTI, Barisan Tani Indonesia ya. Maka orang tani harus ikut BTI. Cara-cara komunis begitu, cara mengelabui rakyat agar orang-orang awam itu bisa mengikuti ideologi mereka. Kemudian yang kedua, cara merayu para buruh. Ya ada juga. Komunis itu dulu mendirikan organisasi namanya SOPSI, yaitu Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Ya, buka di Google, buka di sejarah. Bahwa dulu ada SOPSI namanya, ya yang singkatannya adalah Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Itu afiliasinya ke PKI, organisasi bentukan PKI. Kemudian cara masuk melalui budaya dan seni. Nah, sekarang ada kan mengatasnamakan pembela budaya Nusantara, ya, pembela tradisi Nusantara. Kemudian mengatasnamakan ini pembela seni dan budaya Nusantara. Kita tidak boleh kalah dengan budaya-budaya asing. Gayanya begitu. Dulu cara masuk melalui budaya itu dengan mendirikan namanya Lekra. Lekra itu Lembaga Kebudayaan Rakyat. Lekra namanya. Itu afiliasinya underground-nya PKI itu. Kemudian cara merekrut para wanita, ya, para wanita-wanita dengan cara mendirikan organisasi Gerwani ini yang terkenal. Ya. Jadi Gerwani itu dulu besar organisasi ini, bahkan sempat dipersenjatai. Ya. Itu cara taktik komunis, cara untuk mendapatkan simpati dari para wanita-wanita Indonesia. Kemudian cara merekrut para generasi muda dengan mendirikan organisasi Pesindo. Awalnya namanya Pesindo, yaitu Pemuda Sosialis Indonesia. Ya, yang nama Pesindo kemudian berubah nama menjadi Pemuda Rakyat, PR, Pemuda Rakyat. Setelah pasca terjadinya pemberontakan Madiun tahun 1948. Jadi berubah nama dari Pesindo setelah terjadi pemberontakan di Madiun pada tahun 1948, kemudian berganti nama menjadi Pemuda Rakyat. Jadi hati-hati dengan slogan-slogan sekarang ini. Mungkin sekarang bermunculan kan ormas-ormas baru yang mereka itu afiliasinya sebenarnya ke komunis, ya, ke ideologinya komunis, tapi mereka cara menipu, cara membohongi rakyat-rakyat awam, orang-orang awam itu dengan cara seakan-akan menjadi pahlawan, menjadi pembela pribumi. Jadi saya hanya mengingatkan bahwa NU sampai hari ini, sampai saat ini, para muassis NU ya, para muassis NU itu seluruhnya masih mencintai para habaib. Bahkan kita sebagai warga NU sudahlah kita nderek saja terhadap dawuh-dawuhnya para kiai sepuh, ulama-ulama sepuh yang ada di bahkan para ulama-ulama yang saat ini berada di PBNU, di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kita ikuti saja, kita tunduk terhadap dawuh-dawuh para ulama-ulama kita yang ada di PBNU, dan juga kita mengikuti fatwa-fatwa ataupun nasihat-nasihat dari para masyayikh pondok-pondok pesantren, ya. Hingga sampai saat ini belum nampak, dan insya Allah tidak akan pernah ada para muassis pondok-pondok pesantren yang menjadi pengikut mereka yang mengajarkan umat ini untuk anti habaib, ya. Kalau ada mungkin 1-2 yang mereka karena ketidaktahuannya atau memang karena ada kepentingan, yaitu karena hasud, dengki, iri, kalah populer, kalah pengaruh, ya, atau ada masalah dengan para habaib secara pribadi, ya. Tapi intinya secara garis besar, ya, para muassis itu masih sangat mencintai, sejak dulu mencintai para habaib, dan ulama-ulama NU sekarang ini khususnya yang ada di PBNU itu masih tetap
menjaga hubungan baik dengan para habaib. Jadi mari warga Nahdliyin kita berhati-hati, jangan mau kita diadu domba, karena target mereka sebenarnya adalah untuk memecah belah NU, agar NU ini pecah, agar NU ini tidak bersatu, untuk memporak-porandakan Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang kita cintai. Semoga Allah menyelamatkan NU, menyelamatkan kita, keluarga kita, dan menyelamatkan Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Al-Qodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman, Al-Qodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Qodi sekarang juga.